bara api yang tiap hari aku bawa terus gitu, itu itu hampir hilang total. Ilusinya adalah kalau kita lepaskan, kita kehilangan superpower kita, padahal sebenarnya enggak. Kalau aku nggak ada di sini pun ya udah ya, gitu. Kan muncul pemikiran tertentu atau kayak, kok aku behave-nya seperti ini. Jadi behavior itu dipengaruhi sekali dari titik trauma kita di masa lalu. You watching Into the Light podcast. Halo semuanya, welcome back di podcast DOA. Sorry hari ini lagi agak bindeng karena pilek. Tapi kedatangan sama satu tamu spesial hari ini, yaitu Dr. Andika Agus. Halo dok. Halo, Pak Seo. Ya, ini dokter spesialis bedah kita ya. Jadi kita mau nanya-nanya nih. Kayaknya lebih seru lagi nanti pasti ya. Dan Dokter Andika nih udah selama hampir 1 tahun lah ya. Kita November nih, sekarang Oktober gitu ya. Sekitar 11 bulan berarti dari pertemuan kita dulu. Ya. Nah, waktu itu lagi ada challenge, abis itu ketemu. Dan gimana nih dok, selama 1 tahun how do you feel dengan challenge yang kamu hadapi itu ya? Overall selama 1 tahun tuh ini udah jauh improving banget sih coach. Ini udah di badan aku tuh nggak ada kayak dulu tuh kayak ada bara panas yang akhirnya bikin aku pengen ketemu sama coach. Itu tuh udah hilang total. Oke. Dan sekarang udah jauh better, hidup happy, udah bisa ngeplan buat hidup, kerjaan itu udah jauh lebih termindset di kepala. Kalau dulu sama sekali nggak punya ada kepikiran buat apa untuk hidup, cuma jalan, bangun, kerja, tidur, bangun, kerja, tidur, cuma itu aja. Oh jadi awalnya sempat kayak ngalamin kayak datar gitu ya, jadi nggak kayak Banget. jadi cuman rutinitas aja yang dilakukan. Banget, cuma kayak itunya jarumnya jam dengung itu doang, cuma lewat aja udah tek tok gitu aja udah. Tapi kan biasa kalau dalam keadaan seperti itu orang nggak sampai mutusin kayak bener-bener harus ngambil sebuah sesi gitu. Iya coach, jadi karena itu lagi momen yang paling down, jadi di tengah harus tetap kerja dengan tuntutan kerjanya harus excellence, terus ada masalahnya bikin kepala sakit banget, terus tiap hari kayak ngerasa di sini tuh panas, jadi ngerasa butuh bantuan buat bantu gimana caranya ini masalah bisa cepet selesai. Sebelumnya terus terang memang sebelum ketemu coach aku udah konsul sama psikolog gitu. Jadi buat membantu menenangkan bagaimana caranya supaya bisa lebih menghadapi semua masalah itu. Tapi kayaknya merasa bantuannya ada di beberapa poin itu ngebantu, tapi banyak poin aku harus nunggu sampai beberapa minggu untuk ketemu di sesi konsul berikutnya. Sementara pas sesi konsul berikutnya tuh masalah baru udah numpuk lagi, terus ada kejadian-kejadian baru yang harus aku rekapin, dan baru dikasih jawaban itu setelah konsul. Jadi setelah kejadian baru dapet, oh harusnya aku begini ya, harusnya aku begini. Tapi pas besok kejadian lagi ya baru lagi nol lagi gitu. Oh jadi banyak ngadepinnya karena real time ya case-nya, jadi kayak ya memang kadang-kadang kalau lagi kayak gitu kondisinya kan jadi waktu yang kita nanti-nantikan sebenarnya. Ya, karena aku ingat banget kalau diceritain kayak gitu pas balik aku lagi dulu flashback lagi ya. Di 2017-an waktu abis merit gitu kan, aku sering ngalamin kalau dulu memang aku ceritain di podcast itu hubunganku dengan istri gitu. Jadi kayak banyak challenge segala macem. Jadi setiap kali aku tuh gampang orangnya kebawa emosi. Jadi kalau dulu tuh sangat meledak-ledak, tapi aku juga nggak mau nyakitin istri karena dulu mama selalu bilang pesan mama adalah jangan nyakitin anak orang gitu. Jadi kayak akhirnya dari keadaan seperti itu aku sering banget kayak nahan diriku gitu untuk nggak meledak, tapi aku jadi mukulin diri sendiri. Banyak kan nyakitin diri. Jadi kalau istri lagi ini misalkan biasa aku kepancingnya nada tinggi, misalnya nada tinggi terus kayak misalnya disudutkan dalam versi aku dulu, karena kan istri sih bilang percuma lo ikut training sana sini gitu kan. Nah kalau buat aku gitu kan kayak nggak berdaya gitu, terus ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, pukul-pukul, jeduk-jeduk pala ke tembok, terus ya mikirnya kadang aduh gue pengen loncat deh biar lu tuh sekalian lu nangisin seumur hidup lu gitu gara-gara apa yang lu lakukan gitu kan. Nah setiap momen kayak gitu
Aku beruntung karena ada orang-orang baik yang nolongin ya, which is ya kayak aku datang ke konselorku, trainer, coach gitu. Tapi waktu untuk datang itu adalah waktu yang selalu aku tunggu dan nanti-nantikan. Nah, problemnya adalah di tengah waktu ini yang aku pusing gitu. Karena setiap kali ketemu mereka aku merasa tenang. Karena mereka bisa bantu kita nurturing serve energinya, emotionnya, kasih kita masukan segala macam. Jadi ada momen di saat kita bisa tenang, bisa happy, tapi ada momen juga ketika dikonfrontasi di depan, pulang tuh masih gondok misalnya. Nah ada yang kayak gitu, tapi minimal itu yang bantu ngelewatin. Ya, jadi kayak ketika ngelewatin berat, tapi masih bisa dilaluin. Nah cuman kayak aku pengen kayak kapan ya ini bakalan selesai gitu. Pertanyaan yang muncul juga. Ya Iya kan? sih, betul. Karena kan kayak terus-terusan kita ngadepin gitu kan, Iya, betul. challenge juga buat perasaan di dalam diri kita gitu ya. Nah aku nggak tahu kalau case-nya yang waktu itu dokter Andi, kebetulan kan aku nggak nanyain gitu terlalu detail. Iya, kita waktu itu nggak nanya detail karena waktu awal itu karena tadi merasa helpnya kurang bisa sampai seperti yang aku mau waktu itu. Jadi aku berusaha untuk cari bantuan lain dan nggak sengaja waktu scroll ketemu coach. Oke. Jadi pas ketemu coach terus masih berpikir sih, masa iya sih bisa gitu loh. Cuma kan kalau lihat video coach kan itu kayak cuma pertanyaan simple dan ambil nafas, hembuskan. Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Iya, too good to be true gitu. Cuma sebentar gitu doang gitu. Terus wah aku bakal ditanya masalah apa ya gitu. Jadi itu tuh muter-muter terus sampai buat mau masuk ke coach itu iya enggak gitu terus coach. Sampai akhirnya banyak yang ketika aku tanya saudara dan semuanya bilang ya udah nothing tulus aja, cobain aja supaya ya kalau misalnya berhasil ya syukur lo lebih cepet pulihnya. Kalau nggak berhasil ya udah kita nanti cari jalan lain gitu. Dan thanks God-nya ketemu coach itu kita hampir 2 jam ya coach. Ya kurang lebih 2 jam dan itu bener-bener rilis sih coach. Jadi ngerasa bara api yang tiap hari aku bawa terus gitu itu hampir hilang total. Oh, waktu itu hampir hilang total. Berarti masih ada tapi sedikit doang. Sedikit banget. Itu tapi udah kayak yang aku bilang bukan cuma dramatic shifting kalau coach bilang. Tapi kayaknya aku udah ngerasa waktu itu udah liberated sih karena ini udah bisa ngerasa Oke. happy, bener-bener Jadi happy. biasa kalau misalnya dia kan kalau di istilah di dunia kejiwaan itu ada yang namanya new high. Jadi kalau misalkan dia tadinya di level 10 misalnya, terus turun ke 7 itu udah bagus karena itu udah new high. Karena minimal kamu kurangin 3 kan. Tapi ini kalau misalnya turunnya udah bener-bener sampai hampir habis, yang akhirnya emosinya tuh jadi bisa terkontrol. Nah jadi level uncontrolled emotion kan pas di atas nih dok. Iya itu karena intensitasnya sangat tinggi dan tidak terkendali. Nah ketika misalkan udah sampai sini, ibarat kalau bedah kita butuh bertahap. Bedah yang pertama mungkin sampai level mana gitu, nanti kita butuh beresin lagi sampai habis. Jadi mirip kayak gitulah. Nah jadi waktu itu bisa nurunin sampai segitu ya. Habis itu yang paling penting kan yang banyak yang nanya permanen nggak gitu, konstan nggak ya kan? Iya. Buat ketemu satu kali bisa dijaga terus di segitu kan, it's something good gitu kan? Karena ini baik lagi, mungkin banyak teman-teman yang nanya, Dokter Andika ketemu berapa kali sih? Sekali. Satu kali session Zoom. Sekali. 1 tahun kemudian ya, jadi makanya aku selalu kayaknya aku butuh banyakin si review. Nanti mungkin aku akan undang-undangin lagi klien-klienku yang udah lewat gitu ya. Maksudnya 1 kali ketemuan pun bisa very significant bantu kamu. Bantu banget. Iya, jadi kayak bikin lebih tenang, punya clarity, kerjanya jadi lebih enak. Oh jauh banget. Pagi happy, bangun pagi itu kepala jernih banget, terus tahu hari ini mau ngapain, bisa ngejadwal, terus bisa oke, kayaknya saya mau capai yang ini, saya mau capai goal baru dalam hidup aku, dan itu tuh bisa keluar. Kalau yang dulu sama sekali nggak keluar. Oke, karena memang kalau space-nya dari 10, misalnya kita pangkas ke 7 atau 8 misalnya ya. Kita pangkas ke 3 atau 2. 7 sama 8 ini kan bisa dipakai lagi. Buat yang energi buat yang lain. Iya, kadang-kadang kita kekunci di situ energinya. Jadi karena intens 10 kita hanya buat masalah kita doang. Nah, begitu kita beresin ini reserve-nya nih bisa function lagi gitu. Akhirnya bisa bangun impiannya segala macam itu yang tadi dokter bilang. Nah, mungkin yang sisanya ini hanya datang ketika dipicu. Iya, tapi udah jauh lebih
Dipicu pun masih bisa terkendali banget gitu ya. Cuma masih ya oke, gitu aja. Oke, berarti mungkin kita perlu telusurin pecahin lagi tuh sisanya. Karena kalau misalnya di DOA sendiri kita kayak kan developing terus ya, Dok. Dulu mungkin teknologinya belum secanggih sekarang gitu. Memang canggih, cuman kalau aku lihat selama terutama di 1 tahun ke belakang gitu ya, itu developmentnya gila banget sih, karena aku kan masuk kampus juga. Jadi begitu masuk kampus banyak aku lihat sudut pandang ini, dari sana aku jadi bisa ngeliat kerangkanya begini. Terus dengan uji coba yang setiap hari dilakukan, karena dalam basically kan laboratoriumnya adalah pas lagi ketemu session kan ya, dan aku memang mindsetnya adalah bagaimana aku bisa do it kayak yang lebih efektif lagi setiap kali session gitu. Nah akhirnya ya jadi ketemu, terus juga baru ya. Ketika ketemu yang kayak klien yang super susah misalnya, nah begitu super susah tuh akan bikin buat mikir banget gitu. Oke, ini gue harus ngapain lagi gitu. Iya, karena kalau ketemu yang gampang-gampang sih oke gitu ya. Mungkin kalau dari session 10 ada sekitar 8 mungkin yang gampang banget. Gampang sama gampang gitu. Sisanya mungkin yang sedang-sedang moderate. Tapi yang susah banget tuh bisa kadang-kadang di yang ke 9 ke 10 gitu. Dan kalau yang datang ke aku biasanya karena aku taruh price range-nya cukup tinggi. Jadi biasanya itu kasus-kasus yang udah cukup quote and quote. Iya bener-bener dia udah, gue udah kemana-mana, gue udah gak bisa ngapa-ngapain, baru gue terakhir datang ke lu deh gitu. Udah mahal gue bayar juga deh gitu kan. Nah tapi dari sana jadi ketemu yang lumayan, yang begitu ketemu yang wah ini rumit-rumit nih kayaknya menarik gitu ya. Ini gue harus ngapain lagi gitu. Dan ketika bisa mecahin itu tuh asik gitu. Kalau dulu tuh aku kan nggak berani garansi kayak orang kena anxiety misalnya. Anxiety itu salah satu yang menurut aku rumit sekali, nggak bisa dinetralin dalam satu ketemuan. Nah, dan terakhir developing yang ketika ketemu sama Kak Hana ya, dia depression survivor gitu ya. Case-nya itu lumayan tuh, multimatrixnya luar biasa. Mungkin kalau lihat di podcastnya DOA nanti ada session 2-nya dia gitu. Itu challenge banget sampai beresinnya tuh tapi di terakhir ternyata ketemu ada flow lain yang bisa dimasukin gitu. Habis itu aku jadikan standar baru di DOA, dan ke belakang tuh beresin mecahin yang case anxiety itu lebih efektif ya. Jadi kayak 70% itu bisa dinetralkan dalam satu ketemuan. Mungkin sisa 30%-nya yang mereka memang challenge banget, yang masih aku lagi cari lagi gimana caranya biar aku pengen banget sih bisa 100% nih. Kalau bisa benar-benar masuk, anxiety-nya beres gitu. Kalaupun nggak sampai selesai banget, minimal dia turun sampai ya jauh lah ya. New high-nya tuh benar-benar yang di bawah gitu loh. Jadi bikin mereka bisa lebih tenang gitu, dan seneng sih. Ada satu kejadian setelah kita ketemu. Kan kita waktu itu hampir di 1 jam kita ngobrol itu hampir kayak memang sudah hampir rilis, hampir banyak tuh. Tapi di momen terakhir itu ada satu bagian yang coach masih berusaha untuk rilis, dan itu berkaitan dengan mama aku. Akhirnya kayak ngerasa aku kayaknya harus confess apapun gitu, maksudnya pengen cerita kekesalan yang mungkin aku pernah simpan, dan semuanya itu aku cerita di depan dia, at least biar ya udahlah sama-sama tahu bahwa ya aku dulu sempat kesel, ya sekarang udah lepas ya udah gitu. Terus pengen mama tahu aja apa yang aku alamin dulu di masa-masa itu gitu, yang kita udah bisa lepasin itu. Kan selama ini aku memang udah beberapa kali pengen ngobrol tapi nggak pernah bisa nyampe di titik itu, kayak ngerasa buat apa sih gitu, kayaknya nggak penting deh buat gini gitu. Tapi ternyata waktu ketemu sama coach kan kayaknya memang akhirnya rilis juga di situ, dan masalahnya sama itu. Jadi akhirnya aku sempetin satu momen khusus buat ngobrol sama si mama. Dan cuma agak mengejutkannya itu nggak sesuai ekspektasi, yang kayak ngerasa setelah aku cerita gitu ngurus bilang, oh ya mama sorry ya, dulu pernah ngelakuin itu. Ternyata enggak, datar aja. Kayak ngerasa ya buat apa juga ya aku simpen-simpen selama ini, sampai yang kekesalan yang masih sampai kepikiran ketumbuk-tumbuk itu. Kenapa aku sampai simpen, sementara dia juga yang lempeng aja gitu. Jadi kayak pas diungkapin ya oke, gitu aja ya. Oke. Jadi saya juga udah ngerasa lepas, nyokap juga ngerasa ya emang nggak ada masalah juga. Dia juga nggak ngerasa itu sebuah masalah. Jadi oke. Iya ya oke lah, itu jadi
pembelajaran saya buat aku juga. I gitu. see. Dok, kebetulan kan aku memang nanganin case banyak banget. Nah, aku jadi nggak ingat precise. Berarti lebih ke arah case-nya itu kamu merasa bersalah sama mama gitu atau? Mungkin Jadi pas dia cerita ternyata buat dia itu nggak apa-apa gitu atau gimana? mungkin ekspektasi aku dulu ke nyokap sampai setinggi ini misalnya. Aku pengen kalau punya orang tua kayak begini, terus kemudian kalau aku achieve something, aku kayak pengen dapat kayak begini gitu. Mungkin saya pengen itu, tapi kayaknya itu semua nggak dapet, malah dapetnya blaming gitu. Jadi mungkin kesel, tapi terus kemudian ya udah, pokoknya aku harus jadi someday, harus jadi bisa jadi seseorang lah gitu. Iya. Jadi burden banyak itu yang akhirnya bikin mungkin Nyangkut ya. betulnya stuck di situ tuh. Oke. Gitu. Nah, jadi begitu akhirnya ketemu, ternyata wah ngapain selama ini aku nyimpen. Iya. Iya, kadang-kadang banyak yang tidak terkatakan itu kan kependem malah jadi beban kita sendiri. Betul. Cuman kembali lagi buat kita ngomong memang kadang-kadang ada yang nahan kan, karena ya pengalaman kita banyak, mungkin ada poin-poin yang jadi kayak interkoneksi saling ngunci. Nah, itu yang paling sulit memang mecahin yang kayak structure dari sebuah trauma gitu, bukannya sebuah sih. Jadi satu tema itu biasa ada banyak traumanya kan. Nah, jadi ketika kita pecah-pecahin baru dia ringan. Dan memang harus perlu intervensi. Dia nggak bisa yang kayak dinasehatin gitu, diceritain aja. Karena mungkin ya kalau bilang bedah ya bener kayak dokter bedah, Dok. Kemarin tuh kalau coach sempat bilang itu kasus aku tuh unik karena kayak orang tusuk jarum ya. Oh iya. Yang sakit di mana, tapi sebenarnya itu kunciannya di bagian yang bukan di situnya tuh sebenarnya gitu. Iya, poinnya mesti di yang lain gitu. Iya, betul. Itu sih coach. Jadi kalau misalnya tentang rilis itu memang kayak aku biasa ibaratkan kayak tusuk jarum itu. Kalau kita tahu di titik yang mana yang kita taruh gitu, itu pasti akan benar-benar tepat posisinya. Kalau biasa aku ilustrasiin, ini dapat dari Cimoni Christian, foundernya Tes Minat Bakat Indonesia. Ya, jadi dia bilang kalau misalkan Coach Reo itu mirip kayak bedah. Jadi kalau misalnya biasa konsultasi, kalau kita datang dikasih nasihat kan. Jadi kayak nanti besok kamu tipsnya begini-begini, tulisin, catetin gitu. Nah, itu membantu buat kita lebih ngejaga lifestyle. Jadi kalau misalnya orang udah punya problem jantung misalnya, terus habis itu konsultasi, ya biasanya kan jaga lifestyle kayak dikasih nasihatnya, tipsnya, sama resepnya. Yes. Nah, habis itu ya harus minum obat rutin misalnya. Tapi kalau misalkan emang udah butuh dibedah, ya memang udah mesti penanganan gitu kan. Jadi dibongkar bener-bener, dicekin semua problematikanya di mana, diberesin. Habis itu ya baru bisa selesai ya, kayak orang kalau patah tulang kan, Dok. Iya betul. Jadi emang harus Nggak bisa dinasehatin kayak kamu patah tulang terima aja. Nah itu yang sering bolak-balik aku dengar coach. Jadi kalau dulu ada masalah tuh pasti cuma bilang, ya udah terima aja, jalani aja, time will heal, dan ya begitu aja. Tapi ngerasa di sini tuh panasnya masih nggak beres-beres gitu. Betul. Ini tuh ada sesuatu yang harus dirilis atau sesuatu yang harus menurut manusia saya waktu itu ya, lu harus tahu saya kesel kenapa. Ya semuanya harus tersampaikan dengan ya mungkin tersampaikan dia dan orang itu bisa ngerti, mungkin udah cukup ya. Cuma kan waktu itu mungkin karena posisi satu orang tua, kita adat timur, jadi mungkin akan lebih sungkan buat ngomong itu. Terus juga mungkin reward and punishment sistemnya nggak bagus, jadi kita udah takut dulu buat dapat blaming. Jadi memang benar harus akhirnya ada pembedahan sih, nggak bisa cuma tahan aja ya ntar sakitnya hilang gitu. Iya, kalau ditahan itu nggak bisa. terus wah, lama-lama baal kan. Jadi kayak mati Baal rasa. banget, bener. Iya, resikonya adalah ya kayak mati rasa, nanti infeksi baru udah nggak ketolong. Nggak ketolong, betul. Aduh. Iya. Wah, thank you banget loh, Dok, buat sharingnya. Karena balik lagi ini sistem yang masih baru banget lah istilahnya, masih merangkak banget, yang perlu banget buat dikasih penguatan gitu. Karena banyak orang kan yang biasanya mereka mempercayai kalau trauma itu nggak bisa dihilangkan, apalagi dalam waktu yang relatif singkat gitu. Jadi kayak beban itu mesti ya kita bawa, dan itu berkepanjangan. Tapi singkat banget dan Singkat banget. pertama ya kalau sekarang bilang singkat banget, tapi kalau dulu mikirnya nanti aku bakal diapain ya. Soalnya kan ketika aku dulu ketemu sama psikolog itu kan berarti aku harus kayak bikin cerita apa yang harus aku
sampaikan. Iya, iya. Dan ketika aku kontak sama Coach Reo nggak nanya masalah itu sama sekali. Jadi cuma saya juga bingung, kok nggak mau ditanya apa sih gitu, nggak tahu juga. Terus ya udah cuma jalanin aja, terus cuma ya ambil nafas, tarik nafas gitu waktu itu. Terus ngerasa yakin nih bisa sampai ke masalahnya gitu. Dan kita kayaknya bahkan hampir nggak menyentuh detail problem apa yang aku hadapin ya Coach waktu itu ya. Jadi itu memang benar-benar itu aja dan benar-benar bisa sampai clear, itu happy banget Coach. Iya. Itu sih. Asik sih. Iya, memang aku sengaja juga buat kayak ngindarin supaya percakapannya klien tuh nggak terlalu banyak yang melenceng ya? Iya, maksudnya kalau misalnya aku tahu juga, karena itu information kan, aku biasa ilustrasikan juga, ini balik lagi soal kedokteran sih dok. Jadi kayak kalau misalkan ada yang datang ke dokter Andika kakinya patah gitu, kan yang diperiksa langsung di sini kan dok, gitu. Iya. Jadi nggak relevan ceritanya dia, misalnya jatuhnya pas ngapain, di mana, kenapa, misalnya lagi main sama siapa gitu. Oke, sebenarnya itu tuh nggak terlalu banyak berpengaruh terhadap tindakan kita nextnya. Iya, jadi detailnya itu nggak perlu. Mungkin lebih kayak, mungkin secara gambaran besar, oh jatuh kecelakaan motor, dah. Oke. Ya kan kita nggak perlu tahu dia lagi mau pergi, tadinya mau jalan-jalan ke taman, terus boncengan sama mamanya, tarik 3, abis itu kepleset gara-gara ada gerobak bakso, kan itu nggak perlu itu. Iya, detailnya nggak perlu detail, yang penting kita cuma butuh informasinya begini, sisanya oke, gue cek kakinya, struktur tulangnya seperti apa, segala macam, patahannya kayak gimana kan. Yes, itu Bener ya. bener banget. Jadi ya itu sih. Jadi emang akhirnya baru tahu, dan kata coach itu selalu di kepala aku. Makanya aku sempat bikin story ke coach, nge-tag bahwa kan coach selalu bilang memang kenapa. Apalagi kalau udah di meja itu terus nanti memang kenapa kalau begitu. Kayak langsung nancep banget langsung. Iya ya, memang kenapa ya. Terus aku ngerasa apa ya emang kalau digituin gitu. Iya. Dan itu tuh keep on going in my mind gitu. Jadi dan I see. itu helping banget kalau misalnya lagi masalah. Iya ya, emang kenapa ya? Emang kenapa kalau aku rasa malu? Emang kenapa besok kalau aku mati? Ya udah kayak coach nanya, gue lagi sedih kenapa dia nanyanya begitu? Nggak ada helpingnya, ngerasa emang kenapa kalau kamu ngerasa sedih? Iya juga ya, emang kenapa ya gitu? Ya kita bikin sendiri aja sebenarnya, semua rasa kayak keselnya, malunya tuh sebenarnya ya kita aja yang bikin highlight dan spotlight di posisi itu, jadi ngerasa itu jadi masalah yang gede banget. Iya. Ya nggak sih? Betul, itu memang kadang ada structure di belakangnya aja. Jadi kalau kita telusurin, ini kan karena pattern neurosisnya kita gitu ya. Jadi ketika di permukaan muncul pemikiran tertentu atau kayak kok aku behave-nya seperti ini. Jadi behavior itu dipengaruhi sekali dari titik trauma kita di masa lalu. Oke. Nah makanya ketika titik traumanya banyak, kita jadi misalnya kepikiran terus, atau kita jadi sedih terus, kita jadi masuk depresnya segala macam kayak gitu. And then akhirnya ketika diuraikan, dia baru ya udah jadi bisa efektif. Ketika efektif, dia karena di sini nggak nembakin lagi informasi yang salah. Karena kan biasa kalau orang bilang amigdala hijack kan, nyangkut gitu kan. Mungkin dok banyak belajar juga kan. Nah, jadi begitu diberesin, habis itu selesai neurosisnya beres, ya udah jadi enak buat ngapa-ngapain. Yes. Kayak gitu. Itu ngebantu banget Coach. Makanya saya selalu bilang itu kata-kata menyebalkan gitu, waktu ditanya tuh pasti orang langsung, kok nanyanya gitu sih? Kok kan lagi sedih, lagi posisi lagi ini, kenapa bertanya? Emang kenapa kalau misalnya kamu orang tua kamu nggak bangga sama kamu? Kok aneh banget sih gitu. Kok aneh banget gitu. Waktu itu gitu kok aneh banget ya. Tapi tiap kali kata-kata coach emang kenapa itu makin banyak dan makin nusuk itu, terus baru yang rasa iya Iya. ya gitu. Itu sesuatu yang menarik memang ketika ditanyain itu dok. Aku juga dulu pertama kali ditanyain tuh waktu aku belajar sama Dr. L. Michael Hall, foundernya Neurosemantics. Dia waktu itu bikin kelas namanya Meta Coaching. Nah jadi pas di situ ditanya namanya meta question. Pertanyaannya emang kenapa kalau misalnya kamu ngerasain itu, dan kita akan reflektif nyari sebenarnya problem kita tuh apa. I see. Karena dia kalau di permukaan itu permasalahannya lain lagi dengan yang di dalam. Karena setiap perasaan yang kita rasakan dia tuh layering. Nah layeringnya ini yang kita dengan tanya kenapa itu, kita cek layer di bawahnya lagi, tanya lagi, cek layer di bawahnya lagi, tanya lagi, cek layer di bawahnya, sampai akhirnya kita ketemu core-nya. Terus kok bisa kepikiran, kan misalnya kayak kemarin tuh
emang kenapa kalau orang tua kamu nggak bangga? Maksudnya coach kasih kata-kata pertanyaan itu tuh bisa nyambung ke bawahnya lagi tuh kayak sesuatu yang sebenarnya kayak bertolak belakang dengan Kayak nggak dengan nyambung gitu. dengan kesedihan dengan problem yang kita kayak pengen pecahin gitu loh. Iya. Tapi itu kayak bertolak belakang gitu. Terus emang kenapa kalau malu? Itu dapat dari mana sih coach? That's the funny thing. Jadi awalnya sih aku dapetnya dari Dr. L. Michael Hall. Nah, cuman aku lebih cari detailnya lagi, pemisah antara feelings and emotion. Jadi kita harus mecahin mana feelings, mana emotion. Oke. Nah, itu kita telusurin ke dalam. Jadi mecahinnya tuh ada pertanyaan apa dan kenapa. Nah, itu memang kayak kita mesti gunakan kayak back and forth buat kayak mecahin ke bawah supaya nggak ke samping atau ke atas gitu. Nah, itu memang agak unik sih. Itu unik banget tuh. Itu pertanyaan titik-titiknya setelah itu tuh yang aku sih waktu jadi klien ya pengennya kayak penasaran nih habis ini mau tanya emang kenapa masalah nyambungnya kemana lagi. Tapi somehow itu helps dan benar-benar oh iya ya gitu loh. Nah itu yang gila ya, dalam secepat itu si coach sudah bisa nentuin pertanyaan emang kenapa di belakangnya itu loh, kata-kata itu tuh udah bisa help buat solving the problem. Nah, jadi kalau misalkan dulu ketemu sama Dr. L. Michael Hall, distinctive differentiation sama DOA adalah di saat dia itu udah menemukan di bawah, nah biasa dia akan beresin dari situ untuk kayak ada pemaknaannya sendiri. Nah, kalau aku biasanya bantu telusurin lagi, kita cari lagi kayak apalagi yang menyebabkan ini. Jadi kayak kita perlu cari the seeds of traumanya. Kenapa itu bisa muncul sampai kita jadi neurosis patternnya seperti itu. Jadi kayak nggak bisa dikontrol. Karena kata kuncinya kalau trauma itu kan uncontrolled emotion. Jadi sesuatu yang sulit banget buat kita kendalikan karena biasanya ya kalau di teorinya psikodinamikanya Freud, ya di belakang itu ada sesuatu yang kita harus telusurin lagi karena ya iceberg teori itu loh. Yes. Yang di permukaan sama yang di dalam kan beda. Ya. Jadi akhirnya mecahin itu jembatannya ke sana, terus telusurin lagi ke bawah lagi, akhirnya begitu ketemu core-core-nya baru dipecahin. Jadi kita benar-benar precise, spesifik apa yang menyebabkan itu semua muncul ke atas permukaan. Nah makanya begitu diberesin dari bawah, kita cek di permukaannya udah selesai belum. Karena kalau misalnya kita beresin dari permukaan, yang di bawah belum tentu selesai. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, makanya Tapi sementara yang tampak dari kita sebagai klien tuh yang di atas. di atas, betul. Makanya kok nanyanya nggak yang di sini sih? Bener. Iya. Banyak banget klien yang kayak gitu. Dan Iya. beruntung walaupun Dokter Andika ya seorang dokter gitu, tapi datang ke session itu benar-benar udah open banget gitu. Dan bersyukur juga kadang kalau tadi mungkin kita ngobrolin soal psikolog segala macam. Ada psikolog itu membantu untuk biasanya ngebuka klien. Jadi aku senang juga kalau misalnya ketemu psikolog-psikolog biasa yang mereka sudah pernah datang ke psikolog, biasa mereka itu sudah lebih open untuk dibantu. Oh iya. Ya kadang-kadang sih ada dua sisi ya. Satu mereka yang lebih open buat dibantu dan mereka memang menyerah, ibaratnya quote and quote surrender completely buat dibantu lah, pokoknya gue pengen beres. Ada juga yang malah jadi tahu macem-macem terus jadi lebih pinter. Nah, Oke. nah kalau yang lebih pinter itu pusing aku. Karena salah satu klien yang paling sulit adalah ketika mereka lebih pinter dari fasilitatornya gitu. Nah itu aku Challenging. Banyak banget ketemu yang kayak gitu. Dan biasa yang kalau aku refund tuh yang kayak gitu, karena akunya yang malas ngerjain. Oh ada ya Bos? Ada. Jadi misalnya kalau Oke. pattern mereka terlalu neurosis untuk kayak quote and quote banyak tahu gitu ya. Aku biasanya kayak langsung Kak sorry nih kayaknya aku buat fasilitasin susah karena setiap kali aku mau ngajak ke sini, ngecek ke sini, Kakak selalu counter. Jadi akhirnya waktunya itu banyak habisnya buat kayak aku mesti kayak bantu ngarahin lagi ke jalur yang soalnya dia udah punya jalur sendiri yang menurut dia benernya tuh di situ dok. Nah, itu challenge banget. Jadi aku buat kayak narikin lagi tuh susah. Nah, tapi kalau misalkan mereka complete surrender akan gampang. Karena paling sulit ya orang yang serba tahu, terus kayak mereka analisa terus. Akhirnya jadi nggak bisa fokus buat ngikut nelusurin ke dalam sistemnya mereka. Nah, kalau misalkan waktu itu dokter datang ya dengan semua humility-nya, ya udah ibaratnya ready banget gitu ya. Mungkin juga dari balik lagi karena pernah ikut sesi-sesi sebelumnya, nah itu membantu sih. Jadi kayak punya humility untuk dibantu. Oke. Itu juga pengaruh besar ya. Pengaruh. Karena kalau misalnya kita nggak bisa
bener-bener mau dibantu ya akhirnya ya Ya, kita ngerecokin yang ngebantu ya. sulitnya di situ. Nah, waktu dulu ada dosenku juga di kampus, Pak Jordi bilang, kadang-kadang soalnya banyak fasilitator itu yang topping off. Topping off tuh artinya kayak cuman putting cherry on the top gitu. Karena udah banyak session sama yang lain, terus begitu dioper, terus dia cuman kayak naruh ibaratnya cherry on the top gitu. Nah, kalau buat aku mungkin itu bukan cherry on the top, tapi itu lebih karena kayak ngebuka jalannya sehingga akhirnya bisa nyelesain semua problematika yang besar itu. Ibaratnya kalau mau, ibaratnya ini kayak ada masalah nih satu kantong plastik gede gitu. Tapi kayak dijagain, kayak bukan dijagain, kayak peti dikasih gembok gitu. Ibaratnya dibukain dulu ininya gitu. Nah, sisa nguras di dalam isi petinya itu susah. Cuman jadi bisa dilakukan karena lebih gampang karena udah dibukain dulu gemboknya. Nah, jadi ilustrasinya kayak gitu. Di dokter juga mungkin sama. Kalau udah beberapa kali ke dokter. Oh, gitu ya. Iya, di dokter terakhir tuh kayak put cherry on the top. Oh iya, kadang-kadang ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Iya, jadi biasanya ada istilahnya kayak gitu, topping off. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngelihat di dalam session itu bukan topping off sih sebenarnya. Bener-bener yang memang strukturnya tuh bener-bener multi trauma banget gitu. Cuma karena kita tahu cara nanganinnya, jadi kita bisa pecahkan gitu. Tapi ya memang kembali lagi ketika complete surrender, jadi basically ada yang mungkin mesti datang dulu ketemu facilitator baru bisa dia complete surrender, berkali-kali baru akhirnya dia open. Ada juga memang yang banyak juga yang memang baru pertama kali datang tapi mereka emang udah deh aku pengen sembuh gitu. Dan apalagi aku udah bayar mahal ya, pulang mau dapat hasil gitu kan. Iya, jadi akhirnya ya mereka open, dibantunya tuh enak gitu. Jadi bisa langsung seret nyari ketemu gitu. Tapi boleh nyambung dikit nggak, Coach? Yes, silakan. Tadi masalah nanya yang kan Coach sempat bilang yang super susah. Pernah berapa lama sih Coach buat yang super susah pasien? Oh, super susah itu ada yang sampai 3 jam kali 2 sesi dalam satu hari. Serius satu hari? Iya, satu hari, jadi 6 jam saya tangani. Wow. Tapi itu mungkin karena DOE dulu belum structured kayak sekarang ya, Dok. Oke. Jadi waktu itu masa-masanya mungkin sekitar satu setengah tahun, 1 tahun lalu lah. Itu Kak Jackie kalau ada testimoninya juga. Oke. Jadi itu panjang banget. Dia juga ngalamin satu drop di dalam hidupnya dia sampai nggak bisa kerja. Basically beliau fotografer di Surabaya, cukup lumayan, yang nama brandnya T-Light. Nah dia pas datang itu dia bilang, wah saya lagi nggak bisa mikir, nggak bisa kerja, mau ngapa-ngapain susah gitu, dan udah berlarut-larut selama panjang gitu kan. Akhirnya datang dan itu alot banget karena kalau masalah kayak gitu tuh kadang-kadang setiap klien kan beda. Nah structure yang bercabang-cabang tuh banyak, dan yang paling sulit adalah nyetopin mereka cerita dulu. Oke. Karena emang Coach juga sering bilang pas di sesi, jawab sesuai yang ditanyakan aja. Jadi yang kalau misalnya itu emang biasanya Coach sudah stopin terus back to track lagi. Iya, kadang-kadang kalau ilustrasinya dia patah tulang, dia masih sibuk marahin yang itu. Tadi gara-gara gerobak itu ya. Aduh, kenapa sih tuh gerobak harus ada di sini gini. Jadi dia cerita gerobak lagi, aku bentar bos ini nih. Terus habis lari gerobak lagi, lari ibunya yang disalahin, lari tantenya yang mentarik 3 gitu. Jadi semuanya yang kan kalau kita lagi masalah, kita kan cenderung menyalahkan keadaan. Iya, padahal sebenarnya instead of itu semua beresin kita harus ini. beresin. Ini pembedahannya jangan sampai terhambat gara-gara itu. Terus kalau nyambung yang tadi itu super susah, itu tipe klien yang super susah tuh kayak apa Coach? Biasanya mereka yang ngelit. Jadi apa? ngelit. Ngelit. Iya. Oke. Iya. Yang banyak tahu, banyak paham, yang ngatur. Ada yang salah satu klien tuh yang benar-benar kayak keras banget sampai dia bilang, "Masalahku bukan ini." Gitu. Masalahnya yang di sini gitu. Karena aku ajak dia nelusurin masa lalunya. Ya salah satunya waktu dulu yang epic banget itu neneknya meninggal. Ya, terus dia punya problem masalah soal di masa sekarang itu merasa minder. Jadi kayak merasa diri tuh kayak tidak percaya diri, terus kayak merasa ini. Jadi saya bahas soal yang neneknya ini.
gitu, karena pas lagi ditelusurin nggak percaya dirinya segala macam, attachmentnya itu dia merasa kalau sama orang tuh kayak takut hilang gitu, takut kehilangan orangnya. Jadi ditelusurin ke sana gitu. Pada kok nyambungnya percaya dirinya, iya. Jadi kayak deket sama orang tuh takut misalnya nanti kalau suatu saat ditinggalkan. Nah, aku telusurin lari-larinya ujungnya ke neneknya meninggal. Tapi neneknya meninggal buat dia bukan masalah, karena menurut dia gara-gara nenek meninggal aku jadi pribadi yang ambisius, yang pencapaian, ya jadi serba semuanya bisa saya lakukan adalah karena nenek saya dulu dia support, dia baik sama saya, dukungannya luar biasa. Jadi sampai hari ini tuh ada karena nenek saya. Dan saya udah berdamai dengan itu. Jadi salah satu kata kuncinya berdamai. Nah, ketika berdamai, aku biasa ini cognitive numbing. Cognitive numbing itu istilahku bahwa secara psychological ya kognitif dia numb perasaannya dan anggap itu memang baik adanya dan gak apa-apa. Karena kan banyak orang yang kayak gunakan itu sebagai kekuatan kamu, kayak gitu-gitu. Bahasa yang kayak udah terima, kamu harus move on, lanjutkan, buktikan bahwa ya kan biasa gitu ya. Betul. Tapi itu jadi burden baru buat orang itu sebenarnya. Jadi bisa jadi burden, bisa jadi mereka menguatkan dan melewati itu, dan itu jadi powerfulnya superpower dia. Kalau menurut dia gitu. Nah, ada problem ketika itu jadi superpower dia, pas mau dirilis, mereka takut kehilangan superpowernya. Make sense. Iya, itu kebedaan posisi dengan aku mungkin ya. Aku ngerasa akhirnya itu jadi burden buat mencapai seseorang yang powerful. Tapi kalau dia ketakutan buat powernya hilang. Karena dia bisa overcome, dia merasa itu superpowernya dia takut superpowernya hilang. Nah, itu dia akan protect. Nah, yang protect kayak gini agak susah nih. Kayak misalnya contoh ada salah satu yang traits-nya itu dia kenceng banget, sukses berhasil banget di bisnisnya, dahsyat. Terus salah satu ditelusurin penyebabnya adalah gara-gara dihina sama mamanya, dihina sama orang lain, sama keluarganya sendiri. Jadi kisahnya itu mereka lagi waktu keluarganya lagi sulit, kakaknya ngalamin butuh dioperasi, mamanya minta tolong, tapi sama saudara sendiri disuruh sujud buat minta uang. Jadi kayak di film beneran, Dok, gitu. Saya juga pas diceritain, ada ya kayak gini gitu. Saya pikir cuma di film. Jadi dia bilang, oke, kamu duduk sembah saya, kalau kamu lakukan saya kasih uang. Dikasih uangnya. Cuman waktu itu juga nggak di depan dia. Cuman begitu diceritain itu sakit hatinya luar biasa, kan namanya seorang anak ya, terus kayak ngelihat ibunya istilahnya direndahkan, diperlakukan seperti itu kan, marahnya luar biasa. Nah, tapi dari kemarahan itu yang dia bikin bentuk pokoknya gue nggak boleh miskin lagi. Ya, jadi akhirnya jadi semangat dia buat jadi orang kaya, which is he's very successful. Nah, cuman pencabangannya adalah manifestasinya jadi mudah meledak. Karena drivernya dia adalah kemarahannya dia. Nah, waktu diberesin akhirnya pas ketemu di situ alot tuh. Karena kalau kamu lepaskan kemarahannya, nanti superpower gue gimana? Tapi kita nggak nyadar ya kalau kita tuh sebenarnya menganggap itu sebagai sebuah superpower ya. Iya, karena buat dia itu kebencian kemarahannya itu yang ngedrive dia jadi orang super powerful kayak sekarang. I see. Ya, tapi ya pertukarannya adalah kamu jadi gampang marah terus kayak meledak ke keluargamu gitu kan. Ya, mana yang lebih penting gitu. Nah, terus ilusinya adalah kalau kita lepaskan, kita kehilangan superpower kita, padahal sebenarnya enggak. Karena ini bisa jadi punchline ya. Karena ketika dipecahin gitu ya, Dok, ternyata itu malah jadi bikin mereka bisa lebih tenang. Jadi pas lagi tenang itu malah lebih banyak berpikir, bisa banyak berkreasi, banyak itu yang aku rasain terus. Oh gitu ya? Tenang itu tuh ngebantu banget buat akhirnya bisa pikir, oke, aku akan ke depan bakal begini, aku akan mencapai yang ini, dan aku tuh punya yang sebelumnya malah nggak ada. Jadi itu emang harus dapatnya dari tenang sih menurutku. Betul, karena jadi punya clarity-nya. Yes. Nah, biasa orang tenang itu dia lakukan dengan cara-cara yang kayak mengendalikan emosinya. Nah, itu yang selama ini yang kita tahu. Jadi we need to control our emotion, atau kita membiarkan itu ada. Jadi misalnya kayak banyak di mindfulness misalnya, just amati saja bahwa kita punya emosi, tapi kita jangan tenggelam di dalamnya. Nah, berarti kan mengamati itu kan menyadari, ibarat kalau misalnya kita patah tulang, amati saja bahwa kita patah tulang. Tapi it doesn't solve the problem bahwa tulang kita patah faktanya. Nah, jadi memang sebenarnya kalau paling enak adalah diberesin dulu,
baru mindfulness itu kita bisa lakukan. Karena kita truly mindful di saat tubuh kita baik-baik aja, nggak ada kaki yang patah. Nah jadi kalau kaki patah diberesin dulu, baru kamu belajar mindfulness. Banyak orang tuh mindfulness digunakan untuk menyelesaikan kaki yang patah. Nah itu bukannya menyelesaikan, yang ada kamu mati rasa. Jadi kayak kaki kamu berdarah-darah, kamu belajar meditasi buat nggak ngerasain kaki kamu. Jadi ini bukan tubuhku gitu. Aku adalah manusia yang lebih spiritual, lebih di atas gitu. Ketika terjadi separasi, terpisah, akhirnya nggak ngerasain lagi fisiknya misalnya. Jadi sakit-sakitnya udah nggak kerasa, padahal masih. Padahal sebenarnya dan bahkan bisa tambah buruk. Betul. Nah jadi itu makanya aku selalu kayak kalau kamu mau berlatih mindfulness, ini bukannya aku ngejelek-jelekin, tapi latihlah setelah kamu bereskan dirimu dulu. Sembuhkan dulu kaki patahmu, sembuhkan dulu yang bagian-bagian yang rusak, baru kamu selesai. Kalau enggak kamu akan terus-terusan kayak gitu. Jadi banyak orang kan sekarang kayak terlibat masuk dalam escapism istilahnya. Jadi escapism itu yang kayak mereka pergi retret misalkan 1 minggu, escape dulu, ya kan? Habis itu nanti pulang ke rumah, kumat lagi. Escape lagi, kumat lagi, escape lagi, kumat lagi, escape lagi, kumat lagi, sampai 1 hari escape total dari tubuhnya mereka, sampai mereka nggak bisa ngerasain lagi, jadi mati rasa. Nah itu justru bukannya menyelesaikan masalah, sebenarnya kamu nggak tahu kamu punya masalah. Jadi kayak kaki kamu patah, tapi saking udah baal, udah biasa pincang, ya udah hidup dengan pincang tanpa tahu bahwa dia pincang, udah saking nggak tahu lagi. Nah jadi sebenarnya ya diberesin dulu lah, sembuhin, udah sembuh. Nah kamu mau pergi misalkan mau kayak lagi, itu mau ngapain lagi? Ya bukan jadi escape sih, lebih karena buat melatih kesadaran, bikin lebih banyak inspirasi. Karena kan kalau kamu be mindful kan banyak hal baik yang bisa didatangkan. Nah tapi kamu sendiri dalam keadaan baik atau enggak? Karena kalau enggak susah nih. Jadi jangan gunakan itu buat control your emotion, bukan buat kayak mengabaikan, kayak biarkan saja kembali pada kesadaran, emosinya diabaikan. Bukan diabaikan juga, tapi kita perlu untuk selesaikan dulu, udah selesai, nah baru lakukan mindfulness, meditation, segala macam. Itu akan flourish banget lah gitu. Jadi bukannya nggak boleh dan nggak bagus, tapi bukan untuk ngendaliin emosi kayak gitu. Nah jadi itu bisa ngeberesin. Anyhow kok jadi ngobrol lagi sini ya. Tadi lagi bahas apa deh aku?